Ya, masuk episode ke-43 dalam kitab Tauhid versi Abu Takeru yang remake ya. Yaitu bab tentang ucapan atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Lagi-lagi ini pengulangan ya, karena udah kita bahas kapan ya? 3 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, pembahasannya sebenarnya udah detail. Tapi kenapa dibahas lagi? Karena kita sering ingetin bahwasanya yang terpenting itu bukan dari sisi knowledge atau ilmu yang baru, tapi keberkahan yang kita cari. Makanya ingetin kalau ada orang yang lagi dililit masalah macem-macem, jangan fokus sama solusi duniawi. Kalau lagi duit kurang, solusinya gimana? Kerja lebih giat lagi, itu betul. Tapi kalau cuman ikhtiarnya dari situ punyeng. Karena kalau misalnya kita kerja lebih maksimal lagi, tapi ngedeketin Allahnya malah berkurang, bisa jadi uang nambah tapi kebutuhan bakalan nambah lagi. Ada sebuah eh gimana ya? Takut kalau nyebut ini ada di antara kalian yang tahu. Yang jelas orangnya nggak ada di sini. Yang jelas orangnya nggak ada di sini, nggak ada di rumah ini, nggak ada di Zoom juga nggak ada. Tapi curhat ke Arizal, kalau beliau itu termasuk yang dari segi gajinya UMR, dan itu kalau buat kita cukup banget, cukup ya. Tapi ketika dulu rajin banget kajian, masalah tuh nggak terlalu banyak dalam rumah tangga. Tapi ketika udah mulai off dari kajian, dapat mulai masalah. Ekonomi terhimpit, dan diantara problemnya adalah karena istri yang akhirnya lifestyle-nya jadi luar biasa gitu ya. Karena yang harusnya masak akhirnya setiap hari malah GoFood, jangan nyebut merek ya, GoFood letter, ada ya GoFood letter atau ada ya yang letter-letter gitu ya. Ada. Maksudnya ada yang letter-letter atau ya gitulah, yang jadi bayarnya dengan riba. Dan itu terus, terus, terus. Ya kalau kita keuangan sedikit mau hiburan gampang. Ya, pergi misalnya ke renang. Renang kemana? Ke sungai Cikapundung gitu. Jangan ya. Kita ya renang aja ke sungai ya, kemana, kayak jalan-jalan ke gunung kan gratis, cuman bensin aja. Tapi istrinya nggak mau, pinginnya jalan-jalannya tuh ke yang memang ada tiket yang cukup mahal dan sebagainya. Nah, sehatin gitu, jangan fokus sama ikhtiar duniawi. Kamu bilang biar cukup harus nambah kerjaan, enggak kayak gitu. Harus balik ke Allah lagi. Kalau kamu balik ke Allah, Allah akan mudahkan istrimu untuk lebih hemat lagi, anak-anakmu jadi baik, kamu jadi bisa kembali ke Allah, tobat dari semua ribamu. Ada nasihatin kayak gitu. Ya gitulah, ketika jauh dari Allah itu, Allah kasih masalah lewat jalur yang gak diduga-duga. Sebagaimana kalau kita ngedeketin Allah, Allah akan kasih kita jalan keluar dari arah yang gak diduga-duga. Itulah cara Allah, cara yang sangat, kalau versi kitanya unik banget lah. Cara yang sangat unik, yang di luar otak kita untuk berpikir. Dan itulah menunjukkan keagungan Allah. Ya, itu maka ini sebagai reminder kenapa kok ngulang lagi kajian ini. Bab ini lagi. Perasaan dari kemarin udah deh, ya itu dia, karena yang kita kejar bukan ilmu baru. Yang kita kejar adalah keberkahan. Ya, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Ya, kondisi Bandung yang alhamdulillah hujan ini dan yang emang lagi dingin, saya ditutup ya biar nggak ganggu ini rekaman. Buat teman-teman yang tetap hadir di sini, masya Allah, ke rumah Rizal, mungkin ada yang hujan-hujanan, ucapkan terima kasih. Dan ini adalah bentuk kalian untuk ngedekatin Allah. Mau ingetin terus bahwasanya kajian rutin yang kita laksanakan ini, walaupun ilmu yang kita bahas ini ulang, tapi bisa jadi inilah yang menjadi sebab Allah
bukan bisa jadi lagi, pasti kalau dari sisi Allahnya ya. Tapi kalau dari sisi kitanya, kita tetap berharap ya, kita ini berharap bisa terus di atas jalan Allah dan juga di atas keistiqomahan ya, untuk akhirat kita, dan juga di dunianya Allah beri kebaikan itu dengan kajian rutin, ibadah yang rutin. Dan ini kajian rutin adalah kajian yang paling berkah dibandingkan kajian-kajian yang kita random ya. Di sini yang terlama sama Arizal, coba mau sedikit searching aja ya dari namanya. Yang paling lama bareng sama Arizal kajian, mau ngecek sini ada nggak ya nama-namanya. Oke. Maaf ya, sebentar ya, ngecek. Yang paling ramah dengan Arizal di sini adalah seseorang bernama, nggak ada. Ya, maksudnya kalau dibandingkan dari semuanya, kalau yang di rumah ada Daniel ya, walaupun sempat kita nggak ketemu dulu 2 tahunan. Tapi kalau di sini yang Zoom yang emang bener-bener istiqomah terus, nggak pernah ada off, itu yang 2016, berarti Novel tuh. Novel, Masya Allah. Udah berapa tahun berarti dari 2016 sampai sekarang? 8 tahun. Kenapa bisa sampai 8 tahun? Ya karena ngikutinnya kajiannya rutin gitu loh. Beda sama murid Arizal yang ikut kajiannya tuh pas AA lagi ke Jakarta, ada tablik akbar, ayo kejar. Ini kejar. Kalau Novel, bahkan kalau AA ke Jakarta ada tablik akbar sama Abu Takeru, kagak hadir tuh Novel. Kagak hadir. Tapi kalau kajian rutin hadir. Hampir selalu. Bahkan kalau nggak hadir pun izin, maaf saya izin ya, nggak hadir. Terus bikin resumenya, Masya Allah. Semoga Allah ngejaga hatimu ya Novel. Dan semoga dengan sebab itu Allah beri kelapangan dunia akhirat buat Novel. Dan juga buat semua teman-teman yang lain. Ingetin istiqomah terus kajian rutin ya teman-teman, jangan dilepas. Silakan mau kajian random, kajian yang comot sana comot sini, tapi kajian rutinnya jangan ditinggalin. Ya, jangan ditinggalin karena itu untuk kebaikan kalian, bukan kebaikan orang lain ya. Walaupun orang lain akan dapat efek baiknya. Insya Allah pekan depan Arizal ingin lebih banyak pembahasan di Tadabur, dan Arizal udah berusaha untuk nge-setting apa aja kisah yang akan bahas dalam pembahasan qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Dan temukan kajian-kajian Arizal yang dulu-dulu itu banyak kisah-kisah yang inspiratif, bukan dari Arizalnya yang keren, bukan, tapi dari kisah sahabat nabinya gitu loh, sallallahu alaihi wasallam. Dan temukan sekarang ada kelemahan dalam kajian Arizal karena Arizal jarang lagi membaca buku sejarah Nabi maupun sahabatnya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Maka ini sebagai bahan introspeksi Arizal, pingin minggu depan banyak banget baca kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. Dan masih teringat dengan satu kisah yang sangat indah banget dari seorang munafik. Kisah yang sangat indah dari seorang munafik. Aneh nggak? Aneh. Kalau dari seorang muslim kan ya udah wajar, tapi kalau kisah yang indah dari seorang munafik kan nggak wajar gitu ya. Tapi insya Allah itu yang bakalan jadi pembahasan kita ketika ngebahas Tadabur surat Yusuf, yaitu ketika Nabi Yusuf takut untuk berzina sama Zulaikha. Dan itu insya Allah akan dibahas di pekan depan. Persiapkan sebaik mungkin sambil mohon pertolongan Allah tentunya. Oke, kita sekarang masuk dulu ke pembahasan ininya teman-teman ya, pembahasan dalil-dalil, yaitu hadis sahih riwayat An-Nasa'i ya, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu kedatangan Yahudi ya. Yahudi datang ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Terus Yahudi ini ngomong apa coba? Innakum tunaddidun wa innakum tusyrikun. Ini lucu banget ya. Orang Yahudi ngomong ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, kalian wahai Muhammad dan para sahabat, kalian tuh nyembah selain Allah loh. Kalian tuh musyrik. Lucu gak sih? Ini kayak maling teriak maling gitu lah. Maling teriak maling. Orang Yahudi kan musyrik ya. Kenapa mereka musyrik? Karena mereka menyembah siapa? Uzair. Orang Yahudi itu nyembah selain Allah. Sebagian sekte Yahudi ya, walaupun ada Yahudi yang tetap nyembah Allah doang, tapi Yahudi secara umum itu nyembah Uzair. Orang soleh dianggap sebagai anak Allah.
Uzair namanya. Nah, orang Yahudi kan musyrik, tapi orang Yahudi ngomong ke Nabi SAW, kalian tuh menyembah selain Allah, kalian juga musyrik, kata Yahudi. Lucu sih ketika ngebayangin aja gitu ya, kalau kita bikin scene-nya, ada orang maling terus ngomong, kalian wahai bertakwalah pada Allah, wahai para maling gitu. Padahal dirinya sendiri maling. Nah, orang Yahudi saya lagi ngomong kepada Nabi SAW, kalian telah menyembah selain Allah dan kalian berbuat kemusyrikan, ya, kalian berbuat kesyirikan. Lalu orang Yahudi melanjutkan, ya, apa sih maksud Yahudi kalau Nabi Muhammad dan para sahabat juga musyrik sallallahu alaihi wasallam, atau para sahabat deh, ya, kenapa para sahabat disebut musyrik? Ya, kata Yahudi, karena kalian ngomong gini, kalian tuh kalau ngomong atas kehendak Allah dan kehendakmu wahai Muhammad. Dan juga kalian wahai orang-orang Islam, kalian kalau bersumpah kalian ngucapinnya apa? Demi Ka'bah. Boleh gak kita ngomong demi Ka'bah? Gak boleh, haram. Musyrik itu, syirik. Ya. Jadi Yahudi ngomong, kalian menyembah selain Allah, kalian berbuat syirik. Karena kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dan kalian juga kalau bersumpah, sumpahnya demi Ka'bah. Ya. Maka semenjak saat itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk meralat ucapan sumpahnya. Yang biasanya ngucapin sumpah demi Ka'bah, rubah jadi sumpah demi Tuhan Ka'bah. Siapa Tuhan Ka'bah? Allah. Jadi kalau sumpah jangan demi Ka'bah, tapi sumpah demi Allah pemilik Ka'bah. Jangan sumpah demi Muhammad, jangan sumpah demi Rasulullah SAW, tapi sumpah demi Tuhan Rasulullah SAW. Jadi jangan sumpah demi Allah demi Rasulullah, tapi sumpahlah demi Tuhan Rasulullah SAW, yaitu Allah. Gitu. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Nah, dari hadis ini ada beberapa faedah yang ingin Abah bahas. Tadi tuh keren banget ya itu Syekh Abu Taimiyah. Itu beliau kan gayanya gaul ya, mirip banget sama Umar Zuk, mirip sama Guru Arizal banget itu, gaya bicaranya. Gaulnya enaken gaya bahasanya gitu. Syekh Abu Taimiyah menyampaikan tentang 21 faidah hadis tentang orang yang membunuh 99 manusia. Itu ada 21 faidah. Dan di antara faidah yang beliau sampaikan, ada faidah-faidah yang Arizal pun telah menemukannya dari dulu, tapi beliau bahas lagi dengan sangat dalam gitu, luar biasa. Nah, dari hadis ini maka A pun pengen ngebahas beberapa faedah penting teman-teman ya. Entah ini dibahas sama Ustadz Firanda atau enggak ya, tapi A pengen bahas saja sebelum kita lanjutin di pembahasan buku Ustadz Firanda ini. Oke, A ulang ya hadisnya ya. Kalau tadi A banyak motong-motong hadisnya pakai bahasa Arizal, sekarang A ngasih hadisnya full ya. Ya. Anna Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal innakum tunaddiduna wa innakum tusyrikun taqulun ma syaa Allah wa syi'ta wa taqulun wal Ka'bah. Ya. Seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, kalian nih menyembah selain Allah, kalian berbuat kesyirikan. Karena kalian berkata atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dan juga kalian berkata demi Ka'bah saat bersumpah. Maka semenjak saat itu Nabi SAW memerintahkan para sahabat, kalau mau sumpah hendaklah mengucapkan demi Tuhan pemilik Ka'bah, yaitu Allah. Dan kalau mau mengucapkan atas kehendak Allah dan atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu. Ya, hadis ini riwayat An-Nasai dan sahih. Jadi jangan ngomong atas kehendak Allah dan kamu, tapi ucapkanlah atas kehendak Allah kemudian atas kehendak kamu. Ya. Jadi ketika ada suatu kejadian ya, oh ini semua terjadi atas kehendak Allah dan kamu. Oh, nggak boleh. Ih, kok bisa-bisanya ya? Pas banget datang ke sini, datang ke rumah udah beres, bersih banget. Ini semua adalah atas kehendak Allah dan kamu, Rizky. Gak boleh ngomong kayak gitu. Walaupun Rizky yang Masya Allah beres-beresnya bersih banget, tapi gak boleh ngomong ini semua terjadi atas kehendak Allah dan kamu, Rizky. Gak boleh. Tapi harus bilangnya atas kehendak Allah kemudian kamu, Rizky. Rumah ini jadi kinclong, Masya Allah. Ya.
tapi nggak sekinclong istananya Nabi Sulaiman karena nggak punya modal buat bikin lantai kaca. Oke, teman-teman, kita akan bahas beberapa poin penting dari hadis ini. Yang pertama adalah seorang yang berbuat dosa itu bisa menasehati orang lain. Seorang yang berbuat dosa itu bisa jadi dia nasehatin orang lain yang padahal dia ngelakuin dosa tersebut. Ya. Poin nomor 1, ulang mungkin dengan bahasa yang lebih simpel. Ya. Bisa jadi seorang pendosa nasehatin orang lain atas dosa yang dia sendiri lakukan. Ya. Dan tugas kita adalah menerima nasihat tersebut. Tugas kita adalah menerima nasihat tersebut. Tugas kita adalah menerima nasihat tersebut. Oke. Raffi ngerokok. Kemudian Raffi ngomong ke anak Raffi, insya Allah berapa tahun lagi, Bi? Anak punya anak berapa tahun lagi, insya Allah? Perkiraan aja, perkiraan. 4 tahun. 4 tahun, oke, berarti nikahnya sekarang. Tapi kalau 4 tahun berarti anaknya usia 2 tahun, masa udah ngerokok sih? Kapan kira-kira anak Raffi ngerokok? Memungkinkan untuk ngerokok, memungkinkan. Pertanyaannya kok ekstrim banget ya. Ya, Raffi mungkin ngerokok mungkin 12 tahunan lagi Raffi ya. Ya, Raffi nikah tahun depan misalnya, punya anak 2 tahun lagi, terus 10 tahun kemudian anak Raffi ngerokok misalnya. Raffi ngerokok, lalu anaknya mulai ngerokok di usia 10 tahun. Lalu Raffi ngomong, "Hei nak, nggak boleh ngerokok, haram. Mayoritas ulama berpendapat rokok haram, hanya sedikit yang berpendapat makruh." Wah, lancar banget, fasih ketika menyampaikan tentang hukum rokok. Tapi Raffi masih ngerokok. Ya Raffi tetap bisa nasehatin. Tetap bisa. Dan tugas anak Raffi adalah apa? Nerima nasihatnya. Gitu, simple. Ada pemabok kagak sholat, ngelihat kita sholat subuh tidur, orang-orang sholat subuh kita tidur. Terus si pemaboknya ngomong, "Kalian nih dasar neraka wail. Allah mengancam neraka wail buat orang-orang yang melalaikan sholat. Bangun sholat bro. Jangan kayak saya yang udah mabok gak pernah sholat." Itu kan luar biasa banget nih orang macam gini. Dia bagaikan lilin kata Nabi SAW, yaitu orang yang nasehatin orang lain tapi dirinya sendiri lupa. Dia nerangin orang lain tapi dia ngebakar dirinya sendiri. Tapi tetap sekali lagi, ketika seorang pemaksiat nasehatin orang lain padahal dianya sendiri maksiat, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita sebagai orang yang dinasehatinya adalah apa? Nerima. Gak ada hak bagi kita untuk ngomong kayak gini, "Buat apa lo nasehatin gua? Lo aja masih kayak gitu." Oh, bahaya. Kalau kita ngomong kayak gitu, "Buat apa lo nasehatin gua? Lo juga masih kayak gitu." Itu kita berarti udah dapat dosa sombong. Itu dapat dosa sombong. Yang harusnya kita lakukan adalah saat orang nasehatin kita, kita bilang, "Terima kasih atas nasihatmu pada diriku. Aku akan berusaha memperbaiki diri. Kamu juga jangan lupa ya, tobat dari dosamu." Gitu harusnya. Kan beda ya, beda diksi, beda hukum. Kalau ngomong, "Ngapain lo nasehatin gua, lo aja masih gak becus," itu sombong. Itu sombong. Itu dilaknat sama Allah nantinya. Dimurkai. Sebagaimana hadis Zaid mau ke atas ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ucapan yang paling Allah benci, yang paling Allah murkai adalah ketika seseorang dinasehati dengan statement, "Bertakwalah kepada Allah," tapi dia respon, "Urus saja dirimu sendiri." Itu ucapan yang paling dimurkai oleh Allah. Salah satu ucapan yang paling dibenci dan dimurkai oleh Allah adalah saat kita dinasehatin, kita balikin, "Urus saja dirimu sendiri." No, gak gitu teman-teman. Poin nomor 1 faedah dari hadis ini adalah, kalau orang nasehatin kita dengan suatu nasihat yang dianya sendiri masih ngelakuin dosanya, ya tugas kita nerima. Jangan dibalikin. Jangan balikin. Ngebalikin adalah kesombongan. Kalau mau bilang, "Saya terima nasihatmu, saya akan berusaha memperbaiki diri," lalu kita nasehatin balik. Bukan nolak nasihat, tapi menasehati balik. "Kamu juga jangan lupa untuk taubat kepada Allah dari dosa tersebut." Enak kalau kayak gitu. Bagus. Maaf, nyala nggak? Soalnya masih agak was-was. Itu air nyala. Nggak, mati.
Maaf ya teman-teman, suka was-was tentang masalah ini kalau hubungannya dengan air. Kenapa takut air habis? Takutnya bukan takut duniawi, tapi takut akhirat. Kalau air habis, nggak bisa wudhu gitu ya. Khawatir nggak bisa wudhu pas pagi. Maaf ya, ini intermezzo, mungkin ngeganggu materi, tapi semoga jadi faedah juga. Kalau kita takut dengan kehilangan duniawi, pastikan niat takutnya adalah akhirat ya, jangan niat bener-bener duniawi doang. Oke, mari kita lanjut poin selanjutnya dari hadis ini ya. Poin selanjutnya dari hadis ini teman-teman, dan ini yang lebih dalam lagi, yaitu apa? Seseorang, atau mungkin harus menyampaikan hadis ini yang sahih riwayat Muslim atau Bukhari. Di zaman Nabi SAW ada peperangan antara orang Muslim dan orang kafir. Sahabat Nabi SAW dan orang kafir. Di antara pasukan Muslim dan pasukan kafir ada dua orang yang sangat hebat perangnya. Dari kalangan orang kafir itu berhasil ngebunuh kalau nggak salah 10 orang Islam. Wah, gagah berani tuh orang kafirnya. Dan dari kalangan orang Muslimnya juga sama, berhasil ngebunuh sekitar 10 orang kafir. Wah. Dan akhirnya Anas bin Malik kalau nggak salah atau sahabat yang lain melihat dua tersebut, si kafir dan si Muslim. Anas atau sahabat lainnya ngarep, mudah-mudahan ketemu nih dua orang duel. Ngarep banget, mudah-mudahan ketemu nih dua orang duel. Dan sahabat tuh nyampain ke Nabi Muhammad SAW tentang hebatnya Muslim tersebut. Kemudian Nabi kita SAW malah bersabda apa? Huwa finnar. Dia di neraka. Hah? Kaget tuh. Kok bisa-bisanya Muslim yang sangat gagah berani ini ngebunuh beberapa orang kafir divonis neraka oleh Nabi SAW. Akhirnya Anas atau sahabat yang lain memata-matai. Ternyata Muslim ini bertemu tuh dengan musuhnya. Hebat, pokoknya perangnya hebat banget. Tapi kemudian sang Muslim secara lahiriahnya Muslim ya, bisa jadi dia munafik di mata Allahnya, atau ya munafik itu berarti kafir ya. Ya, jadi atau mungkin Muslim yang punya sifat munafik, kita nggak tahu pembahasan rincinya, apakah dia Muslim yang punya sifat munafik ataukah munafik tulen yang pura-pura Islam. Wallahu alam, belum membaca atau mungkin lupa terhadap penjelasan ini. Yang jelas si orang ini yang kata Nabi SAW dia di neraka padahal jago banget perangnya, itu kesabet pedang di bagian ininya, apa ini deh, engsel, entah ya, bahu. Ya itulah pokoknya. Ya pokoknya ini bagian sininya potong, tapi masih tersisa kulitnya. Jadi ngegalayut gitu. Karena dia nggak kuat dengan sakitnya, maka sang Muslim ini dia simpan pedangnya dengan posisi pegangan pedangnya di tanah dan yang runcingnya di dada. Kemudian dia dorong sendiri dirinya dan akhirnya dia mati bunuh diri. Dan akhirnya Nabi kita SAW menyampaikan, ya, beliau nyuruh Bilal untuk berteriak, menyampaikan bahwasanya tidak ada yang masuk surga kecuali Muslim atau mukmin, dan sesungguhnya Allah akan menolong agama ini. Wa innallaha ta'ala la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Dia bersabda, sesungguhnya Allah akan menolong, menguatkan agama ini lewat orang-orang pemaksiatnya, lewat orang-orang fajirnya. Apa coba hadis ini? Faedah penting dari hadis ini adalah, satu, agama kita bisa jadi kuat. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang Muslim bisa jadi diperbaiki justru oleh orang-orang kafir, justru oleh orang-orang fajir, pemaksiat. Ya kayak gini aja tadi, para sahabat salah nggak? Salah, yaitu apa? Mereka sering ngucapin demi Ka'bah. Mereka berbuat kesyirikan, syirik kecil. Dan ternyata dikoreksinya oleh siapa? Yahudi. Oleh Yahudi dikoreksinya. Benar sabda Nabi SAW. Allah akan menolong agama ini, memperbaiki agama ini lewat orang-orang fajirnya. Iya. Dan ada faedah penting selanjutnya dari hadis tersebut, yaitu apa? Sehebat apapun kita punya kontribusi dalam dakwah ini, sebesar apapun jasa kita membimbing orang lain,
Jangan kepedean. Karena bisa jadi kita masih memiliki predikat fajir di hadapan Allah. Ulang ya. Sebanyak apapun kontribusi dakwah kita, sehebat apapun kita jadi jalan hidayah buat orang lain, jangan kepedean. Karena bisa jadi predikat, title, fajir, yakni pendosa, itu masih ada melekat di diri kita di mata Allah. Karena sabda Nabi SAW, Allah menolong agama ini lewat orang-orang fajirnya, pemaksiatnya. Artinya kalau kita punya banyak kontribusi dakwah, bisa jadi kita tetap fajir di hadapan Allah. Orang-orang lain mendoakan kita. Kalau kita punya salah, mereka akan bilang kesalahan. Misalnya, misal aja ya, na'udzubillah, misal Arizal punya banyak kontribusi dakwah, kemudian A punya kesalahan fatal, lalu murid-murid Arizal pada bilang, tenang, kesalahan Arizal itu cuma secuil dibandingkan kebaikan-kebaikannya. Oke, orang lain bisa jadi ngedoain itu buat Arizal. Tapi kan yang paling realnya di mata kalian atau di mata Allah? Di mata Allah. Di mata kalian mendoakan, iya, dan itu bagus. Arizal punya kesalahan 1, 2, 3, iya. Tapi kebaikannya ribuan. Semoga Allah mengampuni Arizal, merahmati Arizal. Iya, itu bagus kalian ngedoain Arizal. Tapi yang paling realnya adalah AA di mata Allah. Kalau AA di mata Allah masih berpredikat fajir, hancur Arizal. Kecuali kalau Allah merahmati. Kecuali kalau Allah menyayangi. Makanya gak ada muslim yang baik, yang punya kontribusi dakwah besar, kemudian pede tuh gak ada. Yang ada takut. Ya Allah, salahku banyak. Dosa yang kemarin aja bisa jadi gak akan terhapus gara-gara dakwahku yang udah puluhan tahun ini. Itu harusnya tetap low di hadapan Allah. Kita takut amal gak diterima, kita takut gak dirahmati oleh Allah. Padahal Allah Maha Penyayang. Kalau Allah Maha Penyayang tapi kita gak dirahmati oleh Allah, berarti kita emang udah bebal banget, udah parah banget keburukannya ya. Sangat harus diingat hal ini teman-teman. Dan ini faedah yang penting buat kita. Ngingetin ini tuh karena takut gitu loh, ketika kita udah sering berbuat baik lalu ada perasaan gue udah berjasa, lalu jadinya kita ngerasa lebih baik. Tahu kalian udah punya teori ini semua, kalian paham ini semua salah, kesalahan yang harus kita perbaiki. Tapi ketika nggak diingetin, khawatir kesadaran itu mulai luntur. Makanya harus diingetin lagi. Siapa kita di hadapan Allah, teman-teman? Siapa kita di hadapan Allah? Yang mana sabda Nabi kita SAW, beliau bersabda, andai seseorang sujud dari mulai dia dilahirkan sampai di usia tua dia mati dalam kondisi terus sujud tanpa istirahat tuh ya, maka niscaya amal tersebut di hari kiamat akan menghinakannya. Apa maksudnya amalnya akan menghinakannya? Maksudnya amalnya benar-benar gak ada nilainya dibandingkan nikmat Allah, dibandingkan keindahan surga tuh gak ada nilainya. Makanya tetap kita kita rendahkan hati kita di hadapan mukmin, dan kita rendahkan hati kita, diri kita di hadapan Allah. Ngerasalah terus gak punya apa-apa. Dan inilah sifat yang dimiliki oleh sahabat Nabi SAW. Ketika turun ayat innalladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun, sampai ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un di surah Al-Mu'minun, yaitu mereka yang memberikan apa yang mereka berikan karena takut kepada Allah, bahwasanya mereka akan kembali pada Allah. Aisyah nanya, ya Rasul, apa sih maksud ayat itu? Apa maksudnya pencuri? Jadi pencuri yang nyuri terus takut ketahuan, jadi disimpan lagi atau dibuang harta curiannya. Terus sabda Nabi apa? Tidak, bukan. Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang sholat, sedekah, mereka adalah orang-orang yang berbuat baik, tapi mereka takut kalau ibadah mereka tidak diterima oleh Allah. Itu teman-teman ya. Semoga faedah ini bisa kalian dapatkan ya dari poin-poin tadi. Dan faedah selanjutnya yang lebih berkaitan tentang hadisnya adalah jelas kita nggak boleh sumpah demi Allah
Dan tolong hindari semua statement yang sifatnya itu berpeluang emang untuk sumpah demi selain Allah. Seperti ketika kaget kemarin tuh kan di Trans Studio Bandung tuh ada di Instagramnya ada Syekh Abu Taimiyah kan, itu ada akhwat bercadar profilnya kaget dengan statement apa? Demi apa Min? Demi apa? Demi apa Min Syekh Abu Taimiyah datang ke sini? Gak boleh demi apa demi apa. Kalau mau gini, berani sumpah demi Allah gitu aja. Ya kalau emang kaget ya kagetnya pastikan kaget yang bertauhid gitu loh. Ya jangan sampai tauhid kaget yang bersyirik. Pastikan kaget kita bertauhid. Ya Allah, demi Allah Min. Gitu aja. Jangan demi apa Min. Kalau demi apa? Itu kayak seakan-akan mempersilahkan admin untuk memilih sumpahnya gitu ya. Mau sumpah demi Allah, demi Rasulullah, demi masjid atau sebagainya, nggak boleh, itu musyrik jadinya. Ya, hindari statement kayak gitu teman-teman. Hindari. Oke, lanjut. Hadis kedua adalah hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan sebagainya, di mana Ibnu Abbas itu berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW terus berkata, atas kehendak Allah dan engkau wahai Muhammad. Maka Nabi SAW bersabda, apakah kamu mau menjadikan diriku sebagai tandingan bagi Allah, sebagai sesembahan selain Allah? Ucapkanlah atas kehendak Allah saja. Pokoknya ingat kalau misalnya terjadi sesuatu, jangan pernah bilang ini semua terjadi atas kehendak Allah dan kamu. Udah ngucapin ini semua atas izin Allah, ini semua atas kehendak Allah, gitu aja udah cukup. Kalaupun mau terima kasih ke orang yang jadi jasanya untuk suatu kejadian terjadi, misalnya The Strong Minor Project berhasil ngebikin acara besar, sukses, bermanfaat, maka kita katakan atas kehendak Allah, kemudian atas kehendakmu wahai panitia, gitu. Ini semua terjadi atas kehendak Allah, kemudian kamu, kemudian kalian. Jangan atas kehendak Allah dan kamu. Jangan ngomong ini semua terjadi atas bantuan Allah dan kamu. Jangan. Ngomonglah ini semua terjadi atas bantuan Allah, kemudian bantuanmu. Seperti itu yang harus kita lakukan. Ya. Dan kemudian hadis yang ketiga adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau tadi hadis riwayat Ahmad aja ya, maaf ya. Salah. Yang dalil yang kedua tuh hadis riwayat Ahmad doang. Yang sekarang hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Di mana Tufail, yaitu saudara seibu Aisyah. Kalau saudara seibu Aisyah berarti Abu Bakar punya istrinya berapa? Lebih dari satu, gitu ya, lebih dari satu. Tufail berkata, aku bermimpi seolah-olah aku mendatangi sekelompok orang Yahudi. Dan aku berkata kepada mereka, kepada orang Yahudi ya, Tufail ngomong ke orang Yahudi di mimpinya. Sungguh kalian adalah manusia terbaik. Andai aja kalian gak mengatakan bahwasanya Uzair anak Allah. Jadi Tufail nasehatin siapa? Yahudi di dalam mimpinya. Kalian ini orang-orang yang keren banget dah, kalau bahasa kita. Kalian tuh keren banget. Kalian tuh keren, bagus, mantap. Kalau aja kalian gak bilang Uzair anak Allah. Dibalas sama Yahudinya. Kalian juga manusia terbaik wahai kaum muslimin. Andai kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan Muhammad. Udah beres di satu episode mimpinya. Lanjut ke episode kedua dalam mimpinya. Tufail datang ke orang Kristen Nasrani ya. Dan Tufail nasehatin, kalian ini adalah manusia terbaik andai kalian tidak mengatakan Isa anak Allah. Kemudian orang Kristennya juga di dalam mimpi tersebut ngomong ke Tufail, kalian juga wahai kaum muslimin manusia terbaik andai kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan Muhammad. Keesokan harinya Tufail cerita ke Aisyah tentang mimpi tersebut. Ya. Maaf, salah. Keesokan harinya Tufail memberitahukan mimpi beliau kepada orang-orang, masih tahu tuh ke orang-orang. Setelah itu Tufail datang ke Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang mimpi tersebut.
Lalu beliau bersabda, engkau udah ngasih tahu orang lain, udah ngasih tahu orang banyak, gitu. Dan Tufel berkata, iya. Maka Nabi SAW langsung berdiri memuji Allah, kemudian berkata, amma ba'du, sesungguhnya Tufel telah bermimpi sesuatu dan dia telah mengabarkan kepada kalian. Sebagian dari kalian udah dikasih tahu tuh mimpi Tufel kan? Dan sesungguhnya kalian telah mengucapkan suatu ucapan yang pada saat itu aku tidak melarang kalian karena sesuatu, karena suatu alasan, ya. Maka janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah dan Muhammad, tapi ucapkanlah atas kehendak Allah saja. Jadi kalau ada kejadian terjadi, cukup kita mengatakan apa? Ini semua terjadi atas kehendak Allah, atas izin Allah, gitu. Ya, nggak usah ditambah dengan dan kamu, atas kehendak Allah dan kamu, nggak usah. Atas bantuan Allah dan kalian panitia. No, 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 no. Kalau mau diikutkan panitia, maka pakainya ucapannya adalah ini semua atas izin Allah, atas kehendak Allah, atas bantuan Allah, kemudian bantuan kalian. Pakainya kemudian, jangan pakai dan. Oke? Sepertinya dalil-dalil semuanya udah dibahas ya teman-teman. Nanti pekan depan insya Allah bakalan ada pembahasan tambahan saja, dan akan lebih banyak di poin tadaburnya. Mudah-mudahan ya Allah mudahkan, karena aku pingin banget ketika nyampain penghayatan tuh hati Arizalnya pun enak gitu. Karena sekali lagi aku ingin jujur ke kalian, ada momen-momen di tahun-tahun terdahulu di mana Arizal menghayati tapi maksain gitu lah. Hati Arizalnya lagi gersang tapi maksain seakan-akan menghayatinya, dan itu efeknya jadi gak enak banget ke hati, sangat tidak enak ke hati, ya. Ingin ketika menghayati sesuatu tuh emang benar-benar murni, dan mudah-mudahan bisa ikhlas karena Allah, bukan karena kalian. Perkara kalian bisa menghayati juga atau tidak itu perkara kalian, bebas. Tapi yang paling penting adalah ketika menyampaikannya bisa menghayatinya. Kalian syukur kalau bisa menghayati. Dan pernah cerita kan, tadi ketemu sama Dika nih, salah satu anak SMA Darut Tauhid Boarding School yang sangat-sangat cintai karena Allah, ya. Beliau tuh Masya Allah, jadi orangnya cerdas banget, salah satu orang yang paling cerdas di SMA Darut Tauhid Boarding School, salah satu yang paling fasih bahasa Inggris, tadi pun sebelahan sama Arizal. Dan ketemu sama beliau tuh, kalau ketemu sama beliau tuh bahagia banget, karena beliau tuh salah satu orang yang Masya Allah sholatnya turbo speed banget. Kenapa Arizal ngegibahin? Karena perbuatannya udah di depan umum, ya, kesalahannya di depan umum. Sholatnya turbo speed banget, dan ketika nyindir nasehatin itu nggak pakai nunggu 1 jam, dia langsung amalin. Beliau langsung baca terjemahan Al-Fatihah, kencingnya ajarin bagaimana cara yang benar, fikih tentang najis. Terus beliau langsung pas sholat, langsung pada saat selanjutnya sholatnya diperbaiki. Dan ketika keluar kota, nggak sholat di Masjid Eko Pesantren, 1 minggu kemudian datang langsung dikatu ngedekin. Mau cerita kemarin saya sholat itu mah asli seumur hidup pertama kalinya ngerasain sholat indah banget. Seneng banget, seneng ya Allah, hati tuh khusyuk banget. Bener nasihat bener-bener luar biasa banget, nyenengin bisa sholat jadi khusyuk kayak gini. Dan ada suatu kejadian yang harus sensor, ya, yang nggak bisa kasih tahu. Yang jelas kami berpisah selama 1/2 tahun, dan 1/2 tahun itu bener sedih banget. Sampai Dika ngirim surat ke Arizal, maafin banget saya nggak bisa ketemu lagi, maafin banget. Jujur saya, Fulan dan Fulan itu mau berkorban untuk datang ke rumah Arizal, tapi qadarullah kejadian ini terjadi, jadi kita harus nggak boleh ketemuan dulu. Semoga sampai lulus, nanti pas beres lulus bisa ketemuan lagi. Dan bener, nggak pernah ketemuan lagi selama 6 bulan. Dan ketika udah lulus, alhamdulillah kemarin ketemu di Jakarta 2 pekan yang lalu pas kajian Muhammad Salah dan juga Syekh Wail Ibrahim dan Mufti Meng, ya, dan Khalid Basalama dan sebagainya di acara kemarin. Dan tadi juga ketemu lagi di situ. Dan itu tuh apa yang terjadi sama Dika, teman-teman. Menyampaikan satu materi sekitar tahun lalu, materi tauhid, yang mana saat nyampein datar, nggak menghayati sama sekali. Sama sekali di hati Ariza tuh nggak ada penghayatan. Tapi Dika nangis. Dia udah mau nangis banget ketika ngedenger nasihat Ariza. Kok bisa ya?
Kok bisa? AA nggak menghayati, tapi audiens menghayati. Tapi bisa juga sebaliknya, AA menghayati, tapi kalian biasa-biasa aja. Ada yang tahu kenapa? Tahu nggak kalian? Karena khusyuk menghayati adalah rizki dari Allah. Karunia dari Allah. Makanya kalau kajian tuh minta khusyuknya ke Allah. Bukan ngarepin dari ustadznya. Ustadznya jago artikulasi kata apa? Artikulasi, maaf kalau salah istilah ya. Ustadznya jago orasi, jago nyentuh hati. Enggak. Itu bukan apa-apa. Yang paling inti tuh Allah yang ngasih kalian penghayatan. Makanya kalau lagi kajian tuh jangan selalu ngarep ustadznya bisa menghayati. Bisa aja ustadz datar menyampaikannya sebagaimana Arizal waktu tahun lalu. Tapi Dika kok bisa sampai kesentuh banget sih? Kenapa? Kenapa pas Arizal nasehatin Dika dengan cara nyindir, Dik, sholatmu kok ngebut banget sih? Kamu kan paling cerdas di SMA ini, kok nggak ngerti Al-Fatihah? Disindir gitu ketawa-ketawa. Tapi ketawa-ketawanya langsung diamalin. Terus habis itu efeknya bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang sholatnya masih baik, teman-temannya pun pada muji dia. Ini Masya Allah berubah banget Dika, luar biasa. Karena emang hatinya siap nerima, karena banyak minta ke Allah hidayah. Makanya kalian pun sama demikian ya teman-teman. Berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan yang terbaik, tapi kalian juga berdoa terus ke Allah agar kalian dijaga imannya ya dari kemaksiatan. Oke, itu aja dari Arizal, dan kita masuk ke sesi tanya jawab, boleh materi maupun di luar materi insya Allah. Besok insya Allah jam 5.30 ada kajian, tapi paling cuma 15 menit doang, kajian fikih. Habis itu Arizal harus langsung ke Jakarta ya, untuk ikut kajian Syekh Abu Taimiyah lagi. Kemudian ikut kajian Ustadz Nuzul juga. Terus habis itu balik lagi ke Bandung insya Allah. Ya silakan yang mau nanya pertanyaan boleh. Pertanyaan tentang materi maupun di luar materi. Oke. Biasalah cewek suka kebawa perasaan lebaynya, banyak istilah aneh-aneh dari mereka. Apa ini? Tiba-tiba chat sebelumnya kok nggak muncul. Apa ini salah ngechat ya? Oke, ada yang mau nanya? Ya. Dulu saya waktu SMP ngaku kalau saya nyontek. Teman sekelas saya pada tahu. Apakah saya wajib minta maaf kepada mereka? Saya was-was minta maaf di dalam pikiran saya. Kalau tidak minta maaf maka dosa. Tapi saya tidak tahu apakah saya memang wajib minta maaf atau enggak. Bagaimana cara menghilangkan was-was ini? Ya teman-teman, buat orang-orang yang was-wasnya berlebihan sampai ke tahapan dimana dia stres, maka coba baca hadis tentang manusia yang membunuh 99 manusia lain. Dimana itu kan dosanya kaitannya bukan ke Allah aja ya. Dosanya ke siapa? Ke manusia. Dan apa dosa zolim ke manusia yang lebih besar daripada membunuh? Gak ada. Dosa zolim yang hubungannya ke manusia lain yang terbesar adalah membunuh. Gak ada yang lebih besar dosanya daripada membunuh tuh, gak ada. Kalau kaitannya dengan hamba ya, gak ada. Tapi ternyata diampuni dosanya dan masuk surga. Artinya masih bisa diampuni gitu, walaupun kita zolim ke orang lain dan tidak minta maaf ke orang lain tersebut. Pembunuh itu minta maaf ke orang yang dibunuh? Iya. Kalau minta maaf itu aneh gitu. Gimana cara minta maafnya? Tapi ternyata diampuni dan masuk surga. Ini AA sampaikan untuk orang yang was-was tersebut. Tapi buat kita, hati-hati, jangan pakai hadis itu untuk akhirnya jadi meremehkan dosa. Arizal udah motongin tangan Raffi. Oh tenang aja, yang ngebunuh aja diampuni oleh Allah. Ngapain minta maaf ke Raffi? Kalian matahin satu buku. Buku tahu gak sih buku? Jari kita ada berapa? 3. Astagfirullah. Jari kita ada 10. Bukunya ada berapa? 1 jari 3 kecuali jempol ya. Kalau jempol tuh cuma 2 ya bukunya. Iya, itu cuma 2 ya. Kalau jari kita kan 3, ruas nih. Nih. Tahu nggak kalau kalian motongin satu buku nih, satu ruas segini, kisosnya berapa? Tahu berapa? 5 unta. Kalau misalnya 3, 15 unta. Kalau misalnya ada berapa? 15 kali 5 berapa? 75. Hitung sendirilah kalian yang punya badannya kalian. Itu ada hadisnya tentang kisos. Matain hidung 100 kalau nggak salah hidung tuh ya. Mata 50 apa 100. Bahkan sebagian orang jadi mending langsung dibunuh aja. Kalau dibunuh kan kisosnya 100 unta. Tapi kalau hidung potong, mulut potong, tangan potong bisa jadi 400 unta nih. Mending dibunuh aja sekalian gitu.
ekstrim banget itu, gak boleh kita berpikiran kayak gitu. Dan itu ada kan teman Arizal, temennya itu supir truk ya, di sebuah perusahaan, gak usah nyebut perusahaannya apa. Dan itu emang kebijakan dari perusahaan adalah kalau misalnya nabrak orang, potong kaki, itu harus ngebayar sampai miliaran untuk pengobatan kaki dan juga ganti rugi dan juga sebagai uang santunan. Tapi kalau misalnya langsung mati, itu paling cuma keluarnya ratusan juta. Dan itu kebijakannya adalah di ini nggak ngomong semua supir truk ya, enggak. Jadi ini aja oknum aja ya. Kalau misalnya ngaku ya silakan ngaku masing-masing, tapi ini oknum yang saya ceritakan, jadi nggak mengeneralisasi. Jadi oknum perusahaan ini ngasih tahu kepada supir truknya, kalau kalian nabrak orang dan itu potong tangannya tapi masih hidup, sekalian lindes, sekalian bunuh. Dan itu dilakukan oleh teman Arizal. Dia supir truk, kelindes, potong kaki tuh orang, udah minta tolong kayak gitu kan di tempat sepi. Kalau di tempat ramai kan nggak mungkin ya, nggak mungkin dilindes sekalian. Tapi kan kalau misalnya nabraknya di tempat sepi kayak misalnya di jalan-jalan apa, jalan-jalan provinsi ya, mana? Jalan provinsi yang jarang orang malam-malam gitu. Kalau udah nabrak sekalian lindes, udah ngebunuh berapa orang itu dia. Nauzubillah min dzalik. Itu serem teman-teman yang kayak gitu. Itu serem banget. Jangan sekali-kali kalian pakai hadis yang 99 orang ngebunuh itu untuk akhirnya kalian meremehkan dosa zolim ke orang lain. Jangan. Hadis itu cocoknya dipakai untuk mereka yang benar-benar sungguh-sungguh tobat, udah berusaha nyari orang yang dia zolimi untuk minta maaf. Tapi nggak bisa. Ya jangan was-was lagi, ingat rahmat Allah. Allah bisa mengampuni walaupun yang ngebunuh 99 orang tanpa minta maaf ke orangnya. Apalagi saya lebih berharap, lebih bisa diharapkan untuk diampuni gitu. Jadi was-wasnya hilangin. Tapi buat kita yang nggak was-was, ya sekali lagi jangan meremehkan dosa zolim ke orang lain tersebut. Minjem handphonenya untuk masuk ke link Zoom satu aja. Siapa ini? Tinggal 2% lagi soalnya. Ada siapa? Daniel bisa nih? No. Nggak ada aplikasi. Raffi bisa atau sok. Dan ini 2% lagi. Kita masih punya waktu 13 menit, kita manfaatin sebanyak mungkin buat tanya jawabnya. Kalau misalnya menisbatkan nikmat pakai kata-kata sepertinya, apakah termasuk kesyirikan? Misalnya, sepertinya kalau aku nggak diobatin sama dokter X nggak akan sembuh deh. Takutnya iya, takutnya ya. Amannya jangan takut ya. Masuk. Ini masuknya ada sama. Nah itu. Udah. Oke, kita lanjut. Maaf pertanyaan yang tadi sempat kirim ulang soalnya ini pakai ini belum di onin suaranya. Iya. Yang pertanyaannya tadi udah kekirim, mohon dikirim lagi ya soalnya ini pakai handphone yang satunya. Ketika kita ta'aruf, apakah kita boleh menceritakan keburukan keluarga kita, misal ayah masih suka ngerokok, agar segala sesuatunya transparan terhadap baik. Diperbolehkan menceritakan hal yang nantinya akan berdampak besar untuk keluarga kita setelah nikah ya. Tapi harus diperkirakan dulu, jangan semuanya ya. Yang kiranya nggak akan berdampak gak usah diceritain ya. Tapi yang berdampaknya besar ceritain. Misal udah ada komitmen untuk tinggalnya di rumah orang tua kita, walaupun harusnya jangan ya. Istri punya hak untuk punya rumah sendiri, punya tempat tinggal sendiri, jangan bareng sama ibu kita, ayah kita, atau mertua, itu jangan ya. Karena there is no two kings in one kingdom. Apa artinya? Dilarang merokok kira kalian. Gak ada dua raja dalam satu kerajaan, itu gak bisa ya. Jadi harus beda rumah. Walaupun ngontrak kecil ya, harus sabar. Nah, ketika emang ada komitmen nanti setelah nikah tinggalnya di rumah orang tuaku dulu, itu kan harus diceritain bagaimana sifat dari ibu bapak kita, agar nanti ada persiapan mental gitu. Tapi biasanya nggak akan kuat sih. Sesoleh apapun, kalau misalnya mertuanya nggak baik, nggak bisa. Jarang yang mertuanya bisa bener-bener baik ke menantunya. Arizal termasuk yang oleh Allah diuji. Ujian Arizal berat, yaitu mertua Arizal baik banget. Itu ujian berat loh,
Karena ujian syukur tuh lebih berat daripada ujian sabar. Mertua Arizal tuh ya Allah baik banget asli. Ketika Arizal dulu pernah clash dengan orang tua dan kabur dari rumah, itu yang nyediain tempat tinggal tuh mertua. Dan baik banget ya Allah, semoga Allah merahmati mertua Arizal. Ya, baik yang ibu mertua atau bapak mertua tuh baik banget, dan Arizal kurang syukur, kurang bisa berbuat baik balik kepada kedua mertua Arizal. Dan akui masya Allah itu mertua terbaik ya, karena emang Arizal satu istrinya ya. Tapi Arizal nggak ada niat buat nikah lagi. Ini Tesipa kayaknya bakalan marah nih. Ya tapi emang baik banget mertua Arizal. Nah, itu ujian syukur yang berat yang Arizal rasa belum belum sukses untuk mensyukuri nikmat tersebut ya. Nah jadi ceritanya yang secukupnya aja ya. Ini diupload di YouTube insya Allah ya. Ketika kita ta'aruf apakah boleh? Oh ya udah. Untung aja ini terjadi karena saya tadi kelupaan. Ya. Sebaiknya bilang gini, alhamdulillah ya. Eh, alhamdulillah untung aja lupa. Jadi ini nggak kelupa. Jadi untung aja ini terjadi karena saya tidak kelupaan. Iya, juga sering ngomong kayak gitu ya. Boleh nggak? Alhamdulillah lupa. Jadi nggak kecelakaan misalnya. Alhamdulillah nggak lupa. Ya, itu mah syukurnya ke Allah sih. Jadi kita bersyukur ke Allah atas kejadian lupa kita gitu ya. Bukan berterima kasih ke kejadiannya, bukan. Itu yang tangkep ya. Alhamdulillah lupa. Jadi yang ngebikin lupa kan Allah juga gitu. Jadi kita bersyukurnya ke Allah, bukan ke lupanya kita. Menurut Ustaz, orang yang sedang nyicil KPR syariah yang jumlahnya melebihi hartanya, apakah wajib zakat juga? Misal uang cash dia 150 juta, tapi sisa hutang KPR-nya 300 juta dengan cicilan 4 juta per bulan. Bagus banget pertanyaannya. Kita tetap wajib untuk zakat kalau kita di uang yang kita pegang itu nisab. Misalnya, Arizal minjem uang ke bank syariah. Tapi di bank syariah tuh nggak ada minjem loh, kata Ustaz Ahmad Suryana ya, nggak ada minjem, nggak ada akad minjem ya di bank syariah tuh. Akadnya apa gitu, penjelasannya agak panjang. Tapi anggaplah Arizal minjem ke bank syariah 1 miliar untuk kebutuhan hidup. Berarti masih punya utang nggak? Ya udah, 1 miliar itu utang. Anggap aja nggak ada bunganya ya. Ketika Arizal minjem uang ke bank 1 miliar, maka itu udah nisab langsung. Jadi nisab, hitungannya nisab. Maka tahun depan Ariza wajib untuk menzakati yang memang ada di tahun depan. Misalnya tahun depan uangnya tinggal 950 juta, berarti wajib zakat 2,5% dari 950 juta. Itu. Nggak kemudian jadi hilang kewajiban zakatnya gara-gara punya utang yang lebih besar dari harta kita. Nggak kayak gitu konsepnya. Sama dalam masalah zakat perdagangan. Ya, kalau orang dia bisnis dengan modal minjem 1 miliar, dan sekarang dia di tangan ada 300 juta, barang yang belum terjual tuh 200 juta, maka nggak kemudian jadi di minus 500 juta minus 1 miliar, enggak. Yang di minus itu adalah utang yang jatuh tempo di tahun itu saja. Berarti totalnya 300 juta uang yang dipegang, 200 juta dagangan ketika kalau di taksir daganganku 200 juta, berarti kan berapa? 500 juta ya, minus hutang yang jatuh tempo di tahun itu. Misalnya yang jatuh tempo cuma 100 juta. Berarti 300 juta plus 200 juta minus 100 juta. Berarti 400 juta, 2,5%-nya dizakati. Itu zakat perdagangan. Ini agak pelik. Kalian bisa konsultasi secara private gratis untuk zakat perdagangan. Gratis ya. Karena butuh penjelasan dengan lebih detail. Salman jadi paham ya? Ini Salman yang dari ITB bukan? Salman ITB bukan? Yang dulu sering ikut kajian di Unisba ya? Kayaknya sih. Oke, lanjut lagi. Ada yang mau tanya dari kalian? Apakah sama makna dari kemudian dan melalui? Beda ya. Tapi bisa kita ngomong Allah selamatkan aku melalui kamu, itu boleh. Ya. Alhamdulillah ini semua terjadi atas Allah kemudian kamu, itu boleh juga. Jadi dua-duanya sama-sama boleh diucapkan, tapi beda maknanya ya. Zakat penghasilan, misal penghasilan sebulan omset 8 juta, kira-kira boleh zakat atau enggak? Ya jangan atuh. Ya. Omset 8 juta per bulan. Kalau belum nisab harta kalian ya enggak ada zakat. Nisabnya kalau Arizal pakai nisab emas ya, yaitu 110 juta kalau sekarang kurang lebih.
Kalau kurang jelas nanti bisa private ya, karena kalau kalian punya kasus harta kalian itu mending dikonsulnya dengan lebih private, karena setiap orang beda-beda kasusnya. Ketika kita sujud, paha kita tentu harus lurus 90 derajat. Pertanyaannya, apakah 90 derajat itu termasuk rukun? Dan apakah jika sejadah kita tidak panjang dan pahanya tidak lurus 900 derajat ya, apakah sah 90? Enggak harus 90 derajat, enggak. Ya enggak. Nabi kita cuma melarang kalau misalnya sujud jangan sampai perut kita nempel ke paha. Berarti yang gendut diet ya, diet. Karena kalau diet perut gampang banget kena paha gitu. Jadi aturannya adalah ketika sujud perut kita tidak nempel sama paha. Tapi itu bukan rukun ya. Kalau ada yang, apalagi ketika sejadahnya sempit, Syekh Abu Taimiyah tuh tinggi banget tadi ya. Dan ketika beliau sujud nggak bisa sujud apa perut nggak kena ke paha tuh susah karena sejadah kan pendek ya, jadi otomatis bakalan agak kayak gitu. Itu nggak apa-apa ya. Dan rata-rata ya orang sependek Arizal 158 cm nih ya, itu pakai sejadah yang standar aja atau nggak bisa sujud dengan ideal tuh nggak bisa. Karena kalau mau sujud ideal, kepala Arizalnya bakalan di luar sejadah. Karena sujud ideal sekali lagi adalah posisi perut kita agak menjauh dari paha, tapi jangan sampai jadi kayak tidur. Jangan sampai kayak tidur. Ada yang kayak gitu loh. Jadi kayak tidur. Jadi kayak apa ya? Kayak mau push up versi cewek. Tahu nggak sih push up versi cewek? Yaitu lututnya tuh di lantai, yang naik-naik cuman tangan sama dadanya aja. Itu ya. Itu salah. Nggak kayak gitu. Nggak sampai sejauh gitu teman-teman. Baik, 4 menit lagi ya teman-teman. Mohon sabar ya. Zakat penghasilan itu sejatinya pajak. Iya, nggak ada zakat bulanan dari gaji kita, nggak ada. Zakat itu per tahun. Kalau zakat yang langsung dikeluarin tuh namanya zakat pertanian, zakat apalagi harta karun itu langsung. Ya, adapun kalau kerja mah itu mah bukan ya. Apa hukumnya membantu orang tua membayar hutang riba? Dengan kondisi memang orang tua tidak sanggup membayarnya, sedangkan kita ada keluasan rezeki untuk membayarnya. Orang tua pinjam ke rentenir dengan sengaja dan tanpa sepengetahuan anaknya, serta bukan karena kebutuhan mendesak. Baik, ini bukan kewajiban, apalagi kalau anak perempuan. Bukan kewajiban. Itu bukan kewajiban anaknya untuk membantu. Ya, boleh sih boleh. Tapi kalau seandainya dibantu tidak membuat mereka jadi jerak, tahan diri dulu. Kita nggak disebut anak durhaka kok, enggak, oleh Allah. Walaupun orang tua kita bilang kamu anak durhaka nggak mau bantu orang tua, tapi di mata Allah kita bukan anak yang durhaka. Pertama, kalian nggak boleh ngasih zakat untuk ngebayar hutang riba, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh ngebayar hutang riba dengan pakai zakat. Jadi nggak boleh. Kalau sedekah masih boleh. Ya, kalau sedekah masih boleh ke orang tua kita, kita sedekah untuk membayar hutang yang ribanya itu masih boleh. Tapi kalau nggak memberi efek jerak, malah jadi keenakan nanti minjem lagi, stop, bantuan stop dulu, jangan. Apakah anak wajib membayar hutang orang tuanya? Anak hanya wajib membayar hutang orang tuanya kalau orang tuanya meninggal dan mewarisi harta. Dan orang tua itu hutangnya yang wajib dibayar anaknya hanyalah hutang sebesar harta yang memang ditinggalkan. Orang tua utangnya 1 miliar, harta peninggalannya cuma 800 juta, maka 800 juta itu pakai buat bayar hutang, sisanya yang 200 juta bukan kewajiban anak. Jadi orang tua teh harus ngerti, ini kasihan ada teman Arizal orang tuanya minjem ke bank dan kemudian ada bunganya dan meninggal, dan anaknya yang dikejar-kejar. Itu anaknya nggak bersalah tapi dikejar-kejar, kasihan banget. Itu jadi orang tua teh mikir kalian tuh bisa ngepres lifestyle, bisa asal mau aja. Nanti besok silakan baca postingan Instagram Arizal, udah ada di Facebook kalau mau baca ya. Pengeluaran yang 3 juta buat makan tuh bisa dipres jadi 1,2 juta asal kitanya mau usaha aja ya. Pertanyaan terakhir ya, Ustadz, saya pernah lihat video TikTok Ustadz bahwa air sedikit tidak kemasukan najis selagi tidak berubah maka hukumnya tetap suci. Jadi pertanyaan saya, jika ada benda yang ada najis hukmiyahnya jatuh ke air tersebut, bagaimana hukumnya? Apakah benda tersebut menjadi suci dan airnya juga masih suci? Betul, masih suci ya. Jadi kalau misalnya
pendapat yang Arizal pegang, pendapat mazhab Maliki kalau nggak salah dalam hal ini, itu misalnya kalian punya pulpennya udah kena kencing, satu tetes, tes gitu. Lalu kencingnya kering, pulpennya masih najis nggak? Masih najis. Tapi namanya najis hukmiyah. Udah nggak kelihatan najisnya, tapi tetap masih najis itu. Di bagian yang bekas kencingnya, titik yang kena tetesan kencingnya itu masih najis. Lalu si pulpen tersebut masuk ke minuman Arizal. Ya, pulpen yang kencingnya udah kering tersebut, udah nggak ada bau, rasa nggak mungkin dijilat ya. Pokoknya udah nggak ada bau, udah nggak ada warna, udah nggak ada fisiknya. Lalu dicelupin ke gelas, maka itu suci. Pulpennya jadi suci, air minumnya tetap boleh diminum. Ini pendapat yang lebih kuat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau cuman air satu gelas dimasukin pulpen yang tadi kena satu tetes kencing walaupun udah kering, kalau dimasukin maka semuanya najis. Satu ember najis semua embernya. Satu bak mandi najis semua bak mandinya, kecuali kalau bak mandinya ukurannya 250 liter. Itu baru nggak najis. Ya, dan itu sangat merepotkan. Sangat merepotkan, dan itu sangat-sangat bisa membuat orang gila, terutama orang-orang yang punya bak mandi 200 liter dan banyak cicak-cicak di dinding. Cicak masuk nya ke bak mandi, seluruh bak mandi tersebut najis airnya. Ada orang mandi dengan bak mandi tersebut, maka seluruh tubuhnya jadi najis. Dan itu sering terjadi. Orang-orang rata-rata OCD, stres, was-was karena mengikuti mazhab Syafi'i dalam hal ini. AA tidak menyalahkan mazhab Syafi'inya, sama sekali tidak. AA hormati, tapi realistislah dalam mengambil pendapat. Ya, realistis. Apalagi ketika kita tahu pendapat yang AA pegang adalah pendapat dari gurunya Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik, yang keilmuannya tidak diragukan. Jadi ketika AA bilang, enggak kok nggak najis, bak mandi ukuran 100 liter kemasukan cicak nggak najis, itu jangan bilang, oh Riza mengkhianati Imam Syafi'i. Enggak kok. AA cuma ngikutin pendapat gurunya Imam Syafi'i, dan itu yang lebih serak ke hati Arizal, lebih nyaman. Beres. Kita hormati ulama dengan menghormati ulama yang lainnya juga. Itu aja dari Arizal. Sampai ketemu lagi teman-teman besok jam 5.30 sampai 5.45 kajian fikih singkat ya. Habis itu Arizal ke Jakarta insyaallah. Sampai ketemu. Kalau kalian ada yang mau ke Jakarta, Bintang dan lain-lain mungkin ya. Sampai ketemu. Subhanakallahumma wa bihamdik, Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Teman-teman jangan lupa yang pertanyaannya belum terjawab, silakan bisa nanya ke WhatsApp gratis, screenshot aja bukti kalau kalian hadir di kajian malam hari ini ya. Itu kalian bisa nanya di WhatsApp gratis.